Roy Keane melontarkan sebuah pujian yang terbilang langka untuk rekrutan anyar MU, Matheus Cunha. Mantan kapten Manchester United itu menilai bahwa Cunha adalah pembelian yang sangat bagus. Roy Keane memberikan penilaian yang sangat positif terhadap rekrutan baru Manchester United dari Wolverhampton, Matheus Cunha. Ia menyampaikannya dalam analisisnya sebelum pertandingan melawan Arsenal dimulai pada akhir pekan lalu. Meskipun Keane dikenal sebagai seorang pundit yang sangat pelit pujian, ia tidak ragu untuk menyebut Cunha sebagai sebuah pembelian yang bagus. Ia merasa bahwa profil sang pemain sangat cocok untuk kebutuhan Manchester United pada saat ini. Saya pikir ini adalah pembelian yang bagus untuk Man United, kata Keane dalam analisisnya untuk Sky Sports. Mereka membutuhkan lebih banyak energi pada pemain, lebih dinamis di sepertiga akhir lapangan. Anda tahu, jumlah golnya, jadi saya pikir ini adalah pembelian yang bagus. Lebih lanjut, Keane kemudian menjabarkan secara detail alasan dibalik optimismenya tersebut. Ia menyoroti sejumlah atribut kunci yang dimiliki oleh striker timnas Brasil tersebut. Menurutnya, Cunha adalah sebuah ancaman gol yang nyata, seorang pembawa bola yang baik, dan juga memiliki kemampuan untuk bisa melewati lawan. Fisiknya yang besar dan kuat juga dianggap sebagai nilai tambah, terutama dalam situasi bola mati. Meskipun Cunha sudah terbukti mampu tampil hebat saat masih berseragam Wolves, Keane mengingatkan bahwa tantangan di Manchester United akan sangat berbeda. Tuntutan yang akan ia hadapi di klub sebesar ini jauh lebih tinggi. Cunha memang sudah membuktikan bahwa ia bisa mengatasi kerasnya persaingan di Premier League. Akan tetapi, kini ia harus bisa membuktikan diri mampu tampil konsisten setiap pekannya di bawah tekanan masif sebagai seorang pemain MU. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, mendesak manajer Ruben Amorim untuk memberikan satu pemainnya tempat di tim utama. Sosok yang ia maksud adalah winger lincah asal Pantai Gading, Amad Diallo. Ferdinand mengaku sangat terkesan dengan penampilan Amad saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 0-1 dari Arsenal. Menurutnya, pemain berusia 23 tahun itu telah menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi seorang pembeda di atas lapangan. Meskipun begitu, Ferdinand juga masih menyimpan satu keraguan besar terhadap Amad. Ia tidak sepenuhnya yakin apakah Amad memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik jika nantinya dimainkan di posisi wingback. Sementara itu, Amad sendiri meminta para penggemar untuk bisa lebih bersabar dengan proses yang sedang berjalan di bawah manajer baru. Ia sangat yakin bahwa timnya akan mampu meraih banyak hal baik di akhir musim nanti. Rio Ferdinand meyakini bahwa Amad Diallo telah berbuat lebih dari cukup untuk bisa merebut satu tempat di starting lineup Manchester United. Penampilan singkatnya saat melawan Arsenal sudah menjadi sebuah bukti yang sangat kuat. Menurut Ferdinand, Amad wajib dimainkan, terutama dalam pertandingan di mana Manchester United diprediksi akan lebih banyak mendominasi penguasaan bola. Ia adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan dalam skema permainan Ruben Amorim. Namun, di balik semua pujian yang ia lontarkan, Ferdinand juga menyuarakan satu kekhawatiran yang cukup besar. Keraguan ini secara spesifik terkait dengan kemampuan bertahan yang dimiliki oleh sang pemain. Ia mempertanyakan apakah Amad bisa mengatasi tekanan dari serangan lawan jika ia dimainkan di posisi wingback kanan, terutama jika Manchester United sedang berada dalam posisi tertekan oleh lawan. Meskipun ada keraguan soal kemampuan bertahannya, Ferdinand sama sekali tidak pernah meragukan kualitas ofensif yang dimiliki Amad. Ia melihat sang winger memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi seorang pembeda. Ferdinand merasa bahwa Amad sudah menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengubah jalannya sebuah pertandingan. Ia adalah aset berharga yang bisa menjadi penentu kemenangan bagi Setan Merah. Saga transfer yang melibatkan winger Manchester United, Jadon Sancho, dan AS Roma kembali menghadirkan babak baru. Klub Serie A tersebut dilaporkan menjadi pihak yang kini menahan laju transfer, bukan sang pemain seperti yang santer dirumorkan. Sebuah laporan eksklusif terbaru dari Football Italia mencoba meluruskan semua simpang siur yang beredar selama ini. Laporan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Jadon Sancho tidak pernah sekalipun menolak tawaran dari Giallorossi. Justru, pihak AS Roma lah yang kini disebut mengambil langkah mundur dari meja negosiasi. Namun, belum bisa dipastikan apakah langkah ini bersifat sementara atau merupakan sebuah pembatalan permanen. Di tengah ketidakpastian ini, Roma dikabarkan mulai melirik alternatif lain pada diri Jonathan Rowe. Sementara itu, Manchester United yang sudah sepakat dengan tawaran Roma, kini menunggu kejelasan dari saga transfer yang rumit ini. Matheus Cunha langsung menarik perhatian pada debutnya di Manchester United. Pemain baru senilai 62,5 juta pounds ini memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam 20 menit pertama di Old Trafford. Dalam debutnya, Cunha menampilkan kontrol bola dan kelincahan yang memukau. Ia mampu melewati pemain lawan seperti Ricardo Calafiori, Declan Rice, dan William Saliba dengan teknik dan kecepatan tinggi. Kemampuan futsalnya di Brasil membantu Cunha menguasai ruang sempit di lapangan. Gerakan seperti piruet ala Zidane memperlihatkan kreativitasnya saat menghadapi pemain bertahan lawan. Di luar penguasaan bola, Cunha juga aktif menekan lawan. Ia mengejar pemain lawan, menutup ruang, dan menegur mereka yang dianggap buang waktu, menunjukkan karakter tegasnya. Satu momen kontroversial terjadi saat Cunha dijatuhkan Saliba, seharusnya berpotensi penalti. Meskipun tidak diberikan, aksi ini memperlihatkan determinasi dan keberanian pemain Brasil itu. Cunha pernah terlibat insiden keras, seperti headbutt terhadap Milos Kerkez saat di Bournemouth. Ia mendapat sanksi tambahan karena dianggap bertindak tidak pantas, tetapi menunjukkan penyesalan setelahnya. Pengalaman ini memberi gambaran bagaimana Cunha menuntut rasa hormat. Bahkan saat ia melakukan kesalahan, klub seperti United memahami sifat ini dan percaya karakter tersebut bisa dikendalikan dengan bimbingan pelatih.
Selain itu, Cunha pernah mendapat hukuman 2 laga akibat meninju petugas keamanan di Ipswich. Ia mengganti kacamata yang rusak sehingga menunjukkan tanggung jawab setelah melakukan kesalahan. Penggemar United menyukai pemain dengan sifat pemberontak, tetapi pelatih Ruben Amorim akan tetap waspada terhadap temperamennya. Cunha harus menyalurkan agresivitasnya ke dalam performa positif. Masa depan Jadon Sancho di Manchester United semakin tidak jelas. Winger asal Inggris itu kembali menolak peluang untuk angkat kaki dari Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2025. Terbaru, rencana peminjaman ke AS Roma batal terwujud karena Sancho menolak mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Italia tersebut. Hingga kini, belum ada kepastian soal tim baru yang akan dibelanya, padahal kompetisi di sejumlah liga Eropa sudah bergulir. Sebenarnya, situasi ini bukan hal mengejutkan. Sancho jelas tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim, ia bahkan tidak dibawa dalam tur pramusim Manchester United, sehingga peluang tampil musim ini nyaris tertutup. Beberapa klub sudah mencoba mendekatinya, Chelsea, Besiktas, hingga AS Roma tercatat sebagai tim yang serius ingin mendatangkan ex-pemain Borussia Dortmund itu. Namun, Sancho justru menolak seluruh tawaran, membuat masa depannya semakin abu-abu dengan bursa transfer yang segera ditutup. Debut Ruben Amorim di Premier League bersama Manchester United mendapat sorotan luas meski berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Arsenal. Pendekatan kepelatihan manajer asal Portugal itu justru menjadi topik hangat karena keberaniannya mengambil keputusan kontroversial. Keputusan-keputusan berani Amorim memunculkan perbandingan dengan masa kejayaan Sir Alex Ferguson. Ketegasan dalam mengesampingkan pemain bintang demi visi jangka panjang menunjukkan karakter kepemimpinan yang serupa. Wes Brown, legenda Manchester United, menyoroti kesamaan pendekatan antara Amorim dan Ferguson dalam hal keberanian. Menurut mantan bek tersebut, langkah mencoret pemain besar dan mempercayakan rekrutan baru sangat diperlukan untuk merekonstruksi identitas tim. Sejak tiba di Old Trafford, manajer berusia 40 tahun ini tidak menunjukkan keraguan dalam menghadapi risiko. Komitmennya terhadap visi pribadi terlihat dari serangkaian keputusan yang mungkin dipandang keras namun strategis. Pencoretan Rasmus Højlund dari skuad hingga keputusan meminjamkan Marcus Rashford ke Barcelona menegaskan arah baru Manchester United. Meski terkesan kejam, langkah-langkah ini memperlihatkan konsistensi Amorim dalam membangun fondasi tim. Noussair Mazraoui dikabarkan sudah semakin pulih setelah mengalami cedera. Kira-kira kapan bek asal Maroko ini bisa kembali memperkuat Manchester United? Menurut laporan tersebut, kondisi Mazraoui kini semakin membaik. Ia dikabarkan sudah kembali berlatih di lapangan setelah cedera, bahkan, ia mulai bergabung dalam sesi latihan bersama skuad utama Man United. Jika tidak ada hambatan dalam proses pemulihannya, Mazraoui diprediksi tidak akan lama lagi kembali memperkuat MU. Laporan itu menyebutkan bahwa ada kemungkinan Mazraoui sudah bisa kembali bermain akhir pekan ini. MU akan menghadapi Fulham dalam lanjutan Liga Premier 2025/2026. Mazraoui dikabarkan bisa masuk sebagai pemain pengganti dalam laga tersebut. Namun, laporan tersebut juga menyatakan bahwa kemungkinan besar bek kanan ini akan benar-benar comeback pekan depan, saat MU bertanding melawan Grimsby Town di ajang Carabao Cup. Kabar menggembirakan datang untuk Manchester United dalam perburuan mereka terhadap Morten Højlund. Gelandang bertahan Sporting Lisbon itu dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Setan Merah pada musim panas ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, ada kabar positif bagi MU. Sumbernya menyebut bahwa Højlund sendiri tertarik dengan kemungkinan bergabung ke Old Trafford. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Højlund menyambut baik ketertarikan MU terhadap dirinya. Gelandang berusia 24 tahun itu dikabarkan ingin mencari tantangan baru untuk perkembangan karirnya. Premier League dianggap sebagai tempat yang ideal untuk meningkatkan level permainannya. Faktor reuni dengan Amorim juga menjadi pertimbangan penting. Højlund percaya pelatih asal Portugal itu adalah figur yang tepat untuk mengembangkan potensinya lebih jauh. Meski demikian, Romano menegaskan bahwa ketertarikan MU saat ini masih sebatas wacana. Setan Merah belum melakukan pendekatan resmi baik ke Sporting Lisbon maupun perwakilan pemain. MU dikabarkan masih mempertimbangkan beberapa opsi lain sebelum memutuskan untuk serius mengejar Højlund. Klub Premier League, Manchester United, dikabarkan langsung bergerak cepat mencari pengganti Carlos Baleba. Setan Merah sekarang dikabarkan fokus mengejar tanda tangan Adam Wharton dari Crystal Palace. Berdasarkan laporan Talkapot, Wharton saat ini menjadi incaran utama Manchester United. 2 musim terakhir, gelandang ini tampil solid di lini tengah Crystal Palace. Ia menjadi pemain andalan berkat performanya yang stabil. Amorim menilai potensi Wharton tidak kalah dari Baleba. Itu sebabnya MU akan berusaha merekrutnya di musim panas ini. Jika MU serius ingin mendatangkan Wharton, mereka harus siap merogoh kocek dalam-dalam. Palace dikabarkan hanya mau melepas sang pemain dengan harga sekitar 80 juta pounds di musim panas ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, manajemen Roma ternyata punya target tambahan dari MU. Siapa lagi pemain yang menarik minat Il Dupi? Sumber menyebutkan bahwa pemain MU yang juga diminati Roma adalah Tyrell Malacia. Tim asuhan Gianpiero Gasperini ini memang sedang mencari opsi bek kiri untuk memperkuat pertahanan mereka. Saat ini, mereka hanya mengandalkan Angelino di posisi tersebut.
Malaysia dinilai cocok untuk memperkuat lini belakang Roma. Bek asal Belanda ini dianggap bisa memberikan persaingan sehat sekaligus menjadi pilihan rotasi yang andal. Manchester United dikabarkan tidak akan menghalangi kepindahan Malaysia. Saat ini, Setan Merah memang kelebihan stok bek kiri dengan 5 pemain di posisi tersebut. Pelatih Ruben Amorim juga dikabarkan tidak memasukkan Malaysia dalam rencana musim depan. Dengan situasi ini, MU siap melepas bek berusia 24 tahun itu asalkan ada tawaran yang sesuai. MU dikabarkan akan melepasnya dengan harga terjangkau, sekitar 5-8 juta euro. Harga ini dinilai cukup realistis mengingat statusnya yang tidak lagi menjadi pilihan utama. Roy Keane tidak menahan kritiknya terhadap Bayindir The Sky Sports. Ia menilai kiper MU tersebut gagal menunjukkan kepercayaan diri saat mengawal area kotak penalti. Menurut Keane, seorang kiper harus punya kendali penuh di wilayahnya. Tanpa hal itu, lini belakang akan mudah goyah ketika lawan melakukan tekanan. Tak berhenti di situ, Keane juga meminta Bayindir lebih agresif di laga-laga berikutnya. Ia menekankan bahwa kiper harus berani melakukan kontak fisik bila situasi membutuhkannya. Menurut Keane, kelemahan Bayindir terlihat jelas saat menghadapi duel bola mati. Hal ini menjadi faktor penentu yang membuat United harus menelan kekalahan dari Arsenal.